Nah, demikian juga tadi saya jelaskan tentang angin darat dan angin laut. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ini hubungannya dengan kalor jenis masalahnya. Kalau ini darat, ini laut, ketika disinari matahari, maka semua ini mendapatkan sebenarnya kalor yang diberikan matahari sama, tidak dibeda-bedakan, hanya responnya. Respon darat karena dia adalah zat padat, dia lebih cepat naik suhunya. Kalau dia lebih cepat naik suhunya berarti udara di atasnya ini lebih cepat panas. Nah, kalau dia panas ingat sifatnya. Kalau panas maka massa jenisnya kecil. Kalau massa jenis kecil maka dia cenderung naik ke atas, maka datanglah angin dari laut, maka disebut dengan angin laut. Begitu ya, itu terjadi pada siang hari. Nah, kebalikannya, ketika pada malam hari daratan masih ada di sini, tapi di sini nggak ada matahari lagi. Berarti terjadi proses pendinginan. Ya, proses pendinginan juga sifatnya sama. Kalau dia cepat menerima merespon, maka dia juga cepat melepas. Maka daratan cepat melepas, sedangkan laut belum. Dia masih panas atau hangat, maka udara di sini masih hangat. Maka ini akan naik ke atas, maka datanglah udara dari darat ke laut, maka disebut dengan angin darat. Nah, ini terjadi pada malam hari. Karena tidak ada lagi pemanasan, tapi pendinginan terjadi. Kira-kira seperti itu konsepnya. Supaya nanti ketika ada cerita atau apapun soalnya cerita, yang hubungannya di sini jangan sampai kamu salah pengertian, salah paham. Gitu ya, masalah massa jenis. Sengaja saya mulai ini karena sering sekali nanti salah pemahaman sehingga menjawabnya salah. Oke ya, jadi itu masalah kalor jenis. Kita akan masuk ke soalnya. Saya mulai dari karena yang di atas ini sudah pernah kita bahas. Jadi saya pikir nggak terlalu. Nanti bisa kembali ke sini. Yang masalah apa namanya ini kalibrasi. Saya udah siapkan soal-soal kalibrasi, perubahan suhu sudah ada mewakili semua. Kemudian ini juga ada volume tumpah ada. Tetapi saya mau mulai dari sini. Takut nanti nggak sempat. Jadi saya mulainya dari yang belum banyak kita bahas. Saya mulai dari kalor. Oke, saya mulai dari sini. Oke, saya mulai dari sini. Benar nggak? Ini saya mulainya. Sebentar, terbuka. Tadi coretan saya di mana ya? Nah, ini coretan saya tadi. Harusnya di sini ya. Oke, saya mulai dari sini aja. Karena ini adalah menurut saya analisanya lumayan ya. Nah, saya mulai dari sini. Jadi kalau lompat-lompat nomornya nggak apa-apa. Nanti ini akan saya simpan. Bila perlu nanti saya kirim. Lihat, 500 gram es suhunya minus 40 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 100 gram air pada suhu 50 derajat. Nah, apakah semua es melebur? Jelaskan dengan perhitungan. Jika es semua melebur, tentukan suhu air campuran. Sebenarnya ada pertanyaan lagi di sini. Jika tidak semua es melebur, tentukan massa es yang melebur. Jadi ini sudah banyak pertanyaan yang bisa dijawab dari soal ini. Ya, saya ulang ya. Dari soal ini sudah banyak pertanyaan dijawab. Karena apa? Di sini sudah lengkap. Kita harus tahu dulu apakah semua es melebur. Nah, dari mana kita tahu es melebur semua atau enggak? Ada yang tahu enggak? Nah, saya jelaskan begini. Nah, kemarin saya sampaikan di kelas, itu ada grafik. Ya, perhatikan grafik ini. Hubungan antara ya suhu di sini ada dengan ini suhu ya, sorry. Ya, ini derajatnya dari sini. Sorry, saya salah, bukan suhu. Suhunya di sini. Nah, kemarin saya udah jelasin. Nah, kalau dari sini ke sini dulu, ini es tadi berapa? Minus 40 derajat. Ini soal ini cukup lengkap, jadi tolong diperhatikan. Dari sini sudah banyak soal nanti bisa dibuat. Di sini minus 40, ini bentuknya es. Nah, ketika diberi panas, perhatikan ketika diberi panas, dia pasti menjadi apa kemarin saya sebut, ini pasti menjadi es lagi, tetapi 0 derajat. Jangan sekali-kali kamu langsung lewat ke air, nggak bisa. Ini esnya masih 0 derajat. Jadi dia hanya naik suhu, nanti sebutlah ini misalnya Q1. Nanti kamu akan rumuskan ini M kali C kali delta T. Kenapa ini? Karena terjadi kenaikan suhu.
Oke, nah sampai di sini baru dia terjadi kalor yang diberikan terjadi perubahan wujud di sini. Nah di sini posisinya apa? Posisinya masih udah air tapi masih 0. Enggak boleh langsung air 100 karena dia nggak mungkin di sini perubahan wujud. Sebutlah misalnya ini Q2. Berarti rumus di sini adalah ml. Rumus kalor hanya 2, mc delta T dan ml, nggak ada yang lain. Hanya tinggal kamu bisa menempatkan di mana dipakai rumus ini. Sekali lagi saya ingatkan, kalau suhu naik, maka rumus ini yang dipakai. Kalau dia berubah wujud, rumus ini saja yang dipakai. Nah, kemudian dari air, kalau masih ada kalor, dia akan naik. Naik menjadi suhu, nanti berapa tergantung kalor yang diberi. Nah, saya gambar yang kedua. Ini tadi yang datang dari sini ya. Kemudian ini air. Ini airnya 100 gram. 1000 gram. Ini tadi S-nya 500. Nah, berarti di sini suhunya air 50 derajat. Perhatikan 50 derajat. Seperti yang sudah saya jelaskan, di situ adalah ada yang disebut dengan asas Black. Asas Black mengatakan bahwa kalau dalam sistem tertutup, tidak ada kalor yang keluar daripada sistem, maka berlaku Q lepas akan sama dengan Q terima. Ini diingat. Q lepas sama dengan Q terima. Kalau tidak ada kalor yang keluar ya. Jadi yang di dalam sistemnya. Nah, di sini dikatakan yang ada hanya 500 gram es, kemudian suhunya minus 40, ini 1000 gram air suhunya 50. Nah, kemudian dia menyerahkan panahnya ke bawah. Perhatikan. Kalau dia menyerahkan panahnya ke bawah. Nah, kenapa dia menyerah? Karena suhunya lebih tinggi, 50 derajat. Enggak mungkin es yang menyerahkan kalor. Karena dia suhunya saja minus 40 derajat. Jadi gambarnya begini dulu. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini. Apakah semua es melebur? Dari mana kita tahu es semua melebur atau tidak? Nah, kalau yang pertama ini, untuk menentukan esnya melebur atau tidak, kamu anggap dulu ya, anggap air ini, berubah menjadi air 0 derajat. Perhatikan. Anggap dia berubah ke sini. Nah, kalau dianggap seperti itu berarti pertama, anggap air melepas kalor, dia suhunya menjadi 0 derajat, suhu 0 derajat. Nah, kalau dia melepas, berapa kalor yang dia bisa lepas? Kita anggap dulu begitu ya. Berapa kalor yang biasa dilepas? Berarti M air kali C air kali delta T. Nah, saya katakan teman-teman, kalau dalam satuan gram, samakan aja gram, kilogram, nggak usah. Jadi biarkan dalam gram, tapi pasangannya C-nya nanti harus dalam, C-nya itu air itu adalah 1 gram per, 1 kalori, maaf ini, 1 kalori per gram. Ya, air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Itu C-nya air. Ya, ini C-nya air. C-nya es itu adalah setengahnya air. Berarti setengah kalori per gram derajat Celcius. Saya hitung. M air 1000 dikali C air 1. Delta T-nya berarti suhunya dia pertama 50. Dikurang 0 karena dia berubah menjadi 0 ya, sampai 0. Berarti ini jadi 50.000 kalori. Berarti kalau es air ini berubah menjadi di sini dia seimbang, berarti dia hanya bisa melepas kalor 50.000. Itu dulu ya. Nah, sekarang yang menerima adalah es. Perhatikan ya. Yang menerima es. Es itu menerima ada 2 tahapnya. Lihat. Q1-nya. Ini es ya. Q1-nya es karena dia naik suhunya. Massa es kali kalor jenis es kali delta T. Maka hasilnya massa esnya berapa tadi? 500. Kali C-nya es setengah. Dikali delta T-nya adalah 0 dikurang 40.
Akhir kurang awal, selalu begitu. Berarti ini 250 dikali dengan 40. Maka hasilnya berapa ini? 100 jadi 10.000. Benar nggak? 25 kali 4, 100 ya. 10.000 kan kalori. Nah, lihat dulu nih. Kalau air saja berubah menjadi air 0 derajat, kemudian S-nya ke sini, itu aja S-nya udah butuh 10.000. Paham ya? Nah, sekarang S-nya dari 0 menjadi ini, berarti Q2. Ini tadi Q1-nya S ya. Nah, ini Q2-nya S. Kita leburkan dia, berubah wujud. Berarti massa S dikali dengan kalor lebur S. Massa S-nya tadi 500, dikali kalor lebur 80. Ingat, kalor lebur S, saya tulis di sini. Kalor lebur S itu udah dihafal 80 kalori per gram. Ya, itu 80 kalori per gram. Maka saya kalikan, ini hasilnya 40.000. Sudah? Nah, 40.000 dia, sedangkan airnya ES-nya tadi udah 10.000 naik ke 0 derajat, melebur saja 40.000. Berarti yang dibutuhkan S ada berapa? Supaya dia melebur semua. Adalah berapa tuh? 40.000 tambah 10.000 berarti 50.000. Oke? Nah, yang dilepas 50.000, yang menerima 50.000 bisa disimpulkan apa? Semua es melebur. Kenapa semua es melebur? Karena cukup. Air melepas 50.000 menjadi air 0 itu 50.000. Sedangkan es menerima kalor sampai 0 derajat dia 40.000. 10.000. Dari es melebur menjadi air semua 40. Totalnya 50. Berarti impas dong sama. Berarti semua es melebur. Nah, berarti kalau semua es melebur, berapa suhunya? Lihat. Apakah semua es melebur? Iya. Kenapa? Karena Q yang lepas sama dengan Q yang diterima. Jadi dia melepas 50.000, 50.000, dia menerima esnya menerima 50. Berarti terima dong. Semua es melebur. Nah, itu jadi kalau dibilang jelaskan dengan pertanyaan, pasti begini. Mungkin kalau besok pilihan ganda nggak ada pakai begitu, tapi paling tidak kan tahu konsepnya ya. Nah, kalau sudah S berarti udah terjawab langsung S. Oke ya, ini pertanyaannya. Jika semua S melebur, berapa suhu campuran? Nah, kalau saya tanya, ini suhu campurannya berapa derajat? Boleh saya tanya si Jocelyn, berapa suhu campuran? Kalau yang dilepas kalor tadi oleh air ini adalah 50.000, sedangkan yang diterima S dia melebur semua 50.000. Berarti es campurannya suhu campuran berapa, Jocelyn? Halo? 0, Pak. 0 derajat. Terima kasih, dipahamin ya. Berarti suhu campurannya ya, T campuran itu sama dengan 0 derajat. Itu satu kasus ya, 0 derajat. Tetapi nih, ini catat dulu ya, dicatat dulu. Saya screenshot dulu, takut nanti hilang, lupa. Nah, tetapi nanti misal ini, kalau saya naikkan ini teman-teman, ini saya naikkan adalah S-nya. Saya buat aja S-nya ini menjadi 1.000. Apa yang terjadi? Kalau S-nya 1.000, kalau ini berubah 1.000, ini jadi berapa dapatnya di sini? Kali 2 berarti ya, saya sengaja buat kali 2 supaya gampang. Kali 2 ini jadi berapa? Ini jadi 20.000. Udah? Sedangkan ini tadi dia meleburnya jadi berapa ini? Kali 2 berarti 80.000. Totalnya berapa? 100.000. Nah, sedangkan yang datang 50.000. Berarti nggak bisa dong es melebur, maka nanti menjawabnya yang B ini. Saya mengembangkan soal ini ya, jadi nggak langsung soal ini aja. Jika tidak semua es melebur, tentukan massa es yang melebur. Ini saya ubah soal ya. Ini tadi soal pertama udah terjawab. Soal kedua adalah ketika ini saya ubah aja ini 1.000, 2 kali lipat ya, S-nya saja yang saya ubah angkanya besok, itu udah beda jawabannya. Tidak semua es melebur. Kenapa? Karena yang dilepas air hanya 50.000. Sekarang es harus menerima 100.000. Nggak mampu dong. Maka pertanyaan C lah yang bisa.
Jadi kalau ditanya apakah semua es melebur? Tidak. Alasannya apa? Karena Ki lepas 50.000 yang diterima es kalau dia melebur adalah 100.000, maka tidak sanggup. Maka es tidak semua melebur. Nah, pertanyaannya ini, tentukan massa es yang melebur. Nah, kalau ditanya semua berapa es yang melebur, berarti kamu kurangkan yang untuk dipakai 50.000 tadi, kurangkan dulu ke sini. Ini ketika menaikkan suhu, saya buat catatan di sini ya. Berarti selisihnya Ki lebih. Ki lebihnya menjadi berapa? 50.000 dikurang. Perhatikan di sini. Di sini berapa tadi Ki-nya kalau dia mau naik suhunya? 20.000 kan? Ini naik suhunya 20. Berarti sisanya ada 30.000. Maka 30.000 inilah yang dipakai untuk meleburkan es. Hanya ini yang bisa disebutkan. Berarti kamu tinggal hitung. Berarti 30.000 sama dengan massa es yang melebur dikali kalor lebur. Berarti dapat massa es lebur itu sama dengan 30.000 dibagi 80. Itulah yang melebur. Kamu nanti hitung sendiri. Saya nggak hitung. Gitu, itu pemahamannya. Benar ya? Jadi sekali lagi saya ulang. Jadi saya sengaja buat ini tadi pas, pertama supaya kamu terpancing. Bagaimana kalau ini ditambah sedikit? Gitu ya, itu kasus yang pertama. Jadi tolong supaya diperhatikan itu. Saya akan enter dulu nih. Bisa nggak saya enter? Sebentar ya, saya akan stop share. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini masih ada penjelasan lagi. Saya lanjut ke halamannya ini. Ini masih tetap ada ya, nanti saya simpan. Sorry, saya salah pencet. Oke, ini tadi halamannya ya, yang tadi ya, biar nanti kita balik ke sini. Perhatikan di sini, saya akan share. Kelihatan ini, Kevin? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya sebentar. Soalnya ini saya perluas kasusnya, makanya ini saya mulai karena ini sangat banyak pertanyaan dibuat. Nah, tadi kan begini, saya lanjut dulu ya. Tadi kan begini dia pertanyaannya. Sudah terjawab. Yang pertama soal aslinya sudah terjawab A. Tepat semua melebur, suhunya 0. Udah ada terjawab ya. Nah, saya ubah soal. Jikalau ini saya naikkan 1000, 2 kali lipat supaya gampang aja ngitungnya, maka ternyata nggak sanggup lagi air ini meleburkan es. Berapa es yang melebur tadi udah saya buat ya. Pertama, hitung dulu tadi ini 50.000 tadi sampai ke sini. Nah, kurangkan dengan berapa kalor yang dibutuhkan es dari minus 40 menjadi es 0. Tadi butuhnya adalah 20.000. Kurangkan 50 kurang 20 dapatnya tadi 30.000. Ini ya. Nah, inilah yang bisa meleburkan es. Berarti kalau ditanya berapa massa es melebur, ya udah 30.000 dibagi dengan kalor lebur es. Itulah nanti kamu hitung ya, bisa dapat. Nah, itu pertanyaan yang di sini. Nah, sekarang saya balik lagi. Sekarang saya balik, saya masuk ke sini. Gambarnya tadi di sana saya gambar ulang ya, perhatikan. Nah, ini saya ubah. Yang saya ubah ini tetap 500. Ya, ini tadi minus 40. Ya, ingat hitungannya ya, saya nggak hitung lagi nanti. Yang saya ubah adalah airnya. Airnya itu saya buat tadi 50 derajat, saya buat jadi 2000 gram. Ini tetap 500. Jadi saya nggak hitung lagi supaya gampang aja membandingkan. Tadi Q1-nya berapa tadi, Regen? Ketika 500 tadi Q1 berapa? 10.000 ya. Tadi 10.000. Diingat ya, diingat. Ayo mulai belajar mengingat. Q2-nya tadi esnya meleburnya tadi berapa? 40.000. Masih ingat tadi ya? Saya kembalikan ke soal awal. Nah, di sini dia bertemu. Nah, ini kasus yang ketiga. Kasus pertama tadi tepat melebur, kasus kedua tidak semua es melebur, maka kasus ketiga. Saya naikkan 2000 berarti Q lepasnya ini menjadi
massa air kali C air kali delta T. Ini menjadi, ini kali delta T. Maka hasilnya jadi 2000 dikali 1 dikali dengan 50. Hasilnya menjadi berapa itu? 100.000. Nah, berarti lebih dong kalau S-nya melebur, itu masih sisa, ada Q sisa. Q sisanya berapa? 100.000 dikurang berapa itu? Dikurang 50.000. Berarti masih ada kalornya sisa 50.000. Nah, 50.000 ini membuat es tadi yang melebur menjadi air lagi. Anggap di sini suhu campurannya. Pertanyaannya, berapa T campuran? Ini kasus ketiga ya. T campuran dari mana dapat? Maka kita pakai, lihat. Q lepas, Q terima dulu saya buat. Q terima sama dengan Q lepas. Yang menerima tadi S, berarti ada Q1 tambah Q2 ditambah Q3. Kenapa Q3? Karena S-nya ada yang sudah melebur tadi naik lagi ke sini. Jadi anggap di sini Q3. Sedangkan air ke sini sebut aja Q4, itu tinggal sebut nama. Nah, berarti itu sama dengan Q4, yaitu QS-nya sendiri. Q air. Baru kita menghitung nih. Ini kasus ketiga. Nah, Q1 tadi nggak usah hitung lagi ya, udah langsung tadi. Berapa hasilnya tadi? Ini 10.000 ditambah 40.000 ditambah. Nah, Q3-nya berapa? Massa es kali kalor jenis air. Kenapa kita pakai kalor jenis air? Padahal massanya massa es, karena esnya sudah mencair, maka berubah C-nya. Dikali delta T. Sama dengan yang melepas air, massa air, kali C air, kali delta T air. Ini tadi delta TS. Tolong ya dipahami ini ya. Nah, berarti ini 50.000 ditambah massa S-nya tadi 500 dikali C air 1. Kita pakai C air tetap ya. Nah, delta T-nya berapa? Ya ini T campurannya belum tahu. T campuran dikurang 0. Kenapa kurang 0? Karena di sini yang menjadi 0 tadi sampai ke sini airnya. Nah, sama dengan massa air 2000 dikali C air 1, delta T-nya berapa? Suhu air tadi 50 dikurang sampai T campuran. Nah, baru dapat 50.000 ditambah 500 TC sama dengan, hitung ke sini 50.000 berarti 100.000 dikurang 2.000 TC. Nah, kurangkan ini pindah ke sini, 2.000 ke sini jadi 2.500 TC sama dengan pindah ke sini jadi 50.000. Maka berapa dapat TC-nya? Berapa ini? 50.000 coret. Ini ke sini 2,5 ya. Berapa ini? Sorry, 50.000, 2 nolnya ya dicoret, maaf. Jadi 500 dibagi 25. Berapa nih suhunya? 25 berarti 20 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya 20 derajat Celcius. Bisa paham ya? Saya berharap kalau ini kamu paham, berarti ketika ada model begini kamu tidak masalah. Itu ya, jadi 3 kasus sudah saya jelaskan dengan 1 nomor. Pada saat tepat melebur, berarti tadi suhu campuran ini. Nah, oh iya, tadi saya terlupa yang di atas. Sebentar. Tadi di pertanyaan, jika tidak semua es melebur, tentukan massa es. Tapi kalau ditanya, berapa T campurannya? Berapa T campurannya ketika tidak semua es melebur? Valenia. Pakai logika. Tadi yang ini, kasus kedua tadi. Saya naikkan ini 1000, ternyata esnya tidak semua melebur. Yang melebur sekian. Nah, pertanyaan saya, berapa suhu campurannya, Valenia? Tadi belum saya jawab itu soalnya. Nanti kalau pertanyaannya itu biar tahu. Berapa suhu campurannya, Valenia? Enggak usah dipikir itu. Kalau masih ada es, teman-teman, di dalam campuran air sama es, maka pasti suhu campuran 0. Enggak mungkin dia di bawah 0. Enggak mungkin di atas 0. Ingat ya,
Kalau ada air, nih lihat teman. Ada air di dalam, tapi ada juga es di dalam. Kan tadi kan ini tidak semua es melebur. Berarti ada es yang melebur, ada es yang tidak melebur. Nah, kalau ada es dan air di dalam, ini pasti 0 derajat. Nggak mungkin di atas 0. Kalau di atas 0, es pasti melebur. Kalau di bawah 0, airnya pasti membeku. Paham ya pengertiannya ya? Ini pemahaman yang benar-benar harus dipahami. Saya ulang ya. Jadi kalau ada campuran air dan es dalam satu wadah, sudah terjadi keseimbangan termal, maka ingat bahwa suhu campuran pasti 0. Karena apa? Kalau dia misalnya di atas 0, nggak mungkin karena airnya, esnya masih ada. Nggak mungkin dong di atas 0 tapi ada es. Atau di bawah 0, nggak mungkin karena air ada. Harusnya air membeku. Maka dia bisa di bawah 0, bisa -1 derajat, -2, dan seterusnya. Begitu ya, tadi terlupa menjawabnya itu. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini udah merangkum semua loh, merangkum semua soal-soal yang hubungannya es. Karena memang yang agak ribet itu adalah ketika ada es di dalamnya. Karena es itu berubah wujud masalahnya teman. Dari es membeku menjadi air, nanti bisa jadi uap lagi. Nah ini nanti belum kita sampai misalnya dicampur dengan uap. Kalau dia dicampur dengan uap, beda lagi nanti, pasti naik lagi di atas. Ya, hati-hati kalau dia di sini nanti akan muncul lagi di sini uap. Kalau misalnya ada uap di sini. Jadi kalau uap yang disemprotkan masuk ke dalam misalnya wadah yang ada es, beda lagi kasusnya. Berarti kamu harus cari lagi kalor uap. Itu yang kemarin ya. Ini kok. Sorry. Gitu ya. Jadi tolong nanti ya. Semoga sih besok tidak ada soal yang sampai uap. Semoga ya. Tapi kurang lebih caranya begitu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau ada silahkan bertanya. Kalau tidak ada kita akan masuk ke soal yang lain. Jadi kita lewatkan masalah es. Jadi ini yang paling rumit. Menurut saya sih, ini yang menurut saya soal kalau ada es yang paling kompleks begini. Jadi ketika dia tepat melebur, kemudian ketika dia tidak semua es melebur, dan ketika melebur semua tapi cari suhu campuran. Jadi udah saya kasih 3 kasus ini. Saya pikir kalau ini dipahami, besok pasti bisa. Ketika soal apapun yang diberikan, yang ada hubungannya dengan es harusnya bisa. Seperti tugas itu, kamu pasti bisa kerjakan. Karena di situ ada perbandingan P dan Q. Itu konsepnya hampir sama. Itu yang kamu pikirkan. Oke, tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan. Baik, kita lanjut. Saya tetap screenshot dulu supaya takut hilang nanti biar ada. Oke, kita akan masuk ke sini. Saya masuk langsung ke perpindahan kalor dulu supaya nanti tidak terlewat ya. 2 buah logam A dan B memiliki luas penampang. Mungkin ada satu kelas kemarin udah saya bahas model gini tapi ada yang belum. Nah, kalau ada seperti ini logam berarti adalah konduksi. Ini mulai perpindahan kalor ya, konduksi. Ingat teman-teman, konduksi kemarin sudah ada rumusnya. Ya, rumusnya adalah ini. Q per T sama dengan K kali A delta T per D. Ini jangan lupa. Ini rumus konduksi. Nah, kalau ada batang begini logam, batang A dan batang B, K1, K2 boleh atau Ka terserah. Nah, kalau modelnya begini, kalau ditanya berapa suhu sambungan, sebenarnya ini sederhana. Berarti kalor apa ya? Laju kalor itu atau laju konduksinya dari sini. Ya, ke sini akan sama terus sampai ke sini. Berarti kalau ini dikatakan laju konduksi A, ini laju konduksi B, maka kamu konsepnya adalah laju konduksi A akan sama dengan laju konduksi B. Ya, dia merata laju konduksinya. Nah, berarti kamu tinggal lihat laju konduksi A apa? Yaitu Ka kali luasnya dikali delta TA dibagi dengan dA sama dengan KB dikali dengan A dikali delta TB dibagi dengan DB. Karena luasnya sama, ini coret aja. Ditempelkan berarti luasnya sama. Nah, K1-nya Ka sama dengan K1 disebut ya. Saya tadi dibilang Ka sama dengan K1, K2, KB-nya itu adalah K2. Berarti perbandingannya K1 sama dengan 2K2. Itu ya. Kemudian lu apanya panjangnya? D1 sama dengan setengah D2.
Nah, kita masukkan. Ka-nya sama dengan K1, berarti itu 2 KB dikali deltanya. Delta itu yang tinggi kurang rendah. Perhatikan, tinggi kurang rendah. Karena lajunya ke sana berarti dari kalornya mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Jadi harus dibuat di sini 100 dikurang T. Dibagi dengan D1-nya sama dengan setengah D2. Berarti ini saya pakai setengah DB. Sama dengan KB dikali deltanya. Ini dari sini mengalir ke sini, dari T. Berarti T-nya pasti lebih besar daripada 50, baru gini. Dibagi dengan DB. Sudah, ini coret. Yang ini dicoret. Ini kali 2 ke atas. Jadi 4 kali 100 kurang T sama dengan T dikurang 50. Pindahkan, berarti 400 dikurang 4T sama dengan T dikurang 50. Pindah ke sini berarti 450 sama dengan 5T. Maka dapat T-nya. T-nya adalah 45 bagi 5, 9. Berarti 90 derajat Celcius. Itulah suhu sambungan di sini. Begitu konsepnya kalau ada soal begini. Jadi jangan sampai nggak bisa mengerjakan. Jadi kalau ada ditempel ya, sama luasnya begitu. Tapi kalau nggak sama beda lagi. Tapi kita batasi sampai yang luasnya sama. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Bapak, ini adalah konduksi. Ya. Maaf Pak, tadi K1 itu apa ya Pak? K1 sama dengan KA tadi di sini. Saya buat ini. Ini kan ada K1 sama dengan KA. Sorry. Ini loh. K1-nya berarti punya si A. Makanya saya buat di sini KA sama dengan K1. Punya si B K2 supaya jangan salah ini karena harusnya KA langsung tapi saya buat batang A batangnya tapi ini disebut K1. Jadi udah saya buat di gambar ini. K1 punya si A, K2 punya si B. K itu konduktivitas termal. Ya, konduktivitas termal yang sudah saya jelaskan bahwa konduktivitas termal itu mempengaruhi laju konduksi ya. Kalau konduktivitas termalnya besar maka laju konduksinya makin besar. Bisa ya? Darlene ya? Iya Pak, oke Pak. Oke. Makasih, Pak. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke soal ini. Nah, ini dia masuk radiasi langsung. Sebuah benda berbentuk bola dengan jari-jari R, suhunya T, emisivitas E, memiliki laju radiasi P. Jika sebuah bola lain dengan jari-jari setengah kali semula, suhu 2 kali semula dan emisivitasnya 2 kali semula, tentukanlah laju radiasinya, nyatakan dalam P. Saya pakai variabel, besok bisa aja dalam angka ya. Saya kasih begini supaya langsung dapat diketahuinya. Sebutlah dulu R1-nya, sebut ya, R1-nya R. Aduh. Oke, R1-nya R. Kemudian T1-nya ya. T1 itu adalah T. Kemudian emisivitasnya E1-nya E. Ini yang satu ya. Kemudian katanya yang dua, R2-nya katanya setengah kali R2. Berarti setengah kali dari R. Ini tadi R. Kemudian suhunya berarti T2-nya 2 kali T. Kemudian emisivitasnya E2-nya adalah 2 kali E. Saya pakai ini simbol ya. Nah, pertanyaannya, jikalau yang pertama katanya itu tadi Q per T1-nya itu sama dengan P, pertanyaannya Q per T2-nya berapa? Ini Q2-nya ya, Q2 per T-nya berapa? Ini sebenarnya hanya pakai perbandingan. Ingat, rumus yang sudah diberikan adalah Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Ini rumus. Ini laju radiasi. E itu emisivitas, pancaran, sedangkan ini tetapan Stefan Boltzmann. Ini tetapan. Jadi kalau tetapan sih nggak masalah, nanti tetap nilainya kan nggak berubah. Ya karena dia dua punya nilai. Oke. Gitu ya. Tetapannya itu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Nah, satuannya nanti joule per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4 ini joule per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Itu satuannya. Joule per watt, maaf, ini watt. Oke ya. Nah,
Sekarang kita bandingkan. Q1 per T dibanding dengan Q2 per T. Sama dengan, nah rumusnya, E1 sigma, nah ini suka garis. E1 kali sigma kali A1 kali T1 pangkat 4 per E2 sigma A2 T2 pangkat 4. Nah, ini sama, jadi sigmanya hilangkan aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan. Q1 per T-nya 1 tadi adalah P. Per, ini yang ditanya. Q2 per T, berapa? Nah, kita masukkan. E1-nya adalah E. A1-nya, nah ingat, kemarin saya udah ingatkan mungkin, A di sini bukan pi R kuadrat. Bukan ya. Ini adalah 4. Ini karena luas permukaan. Luas permukaan bola itu 4 pi R kuadrat. Supaya nanti ketika ada angka, jangan lupa. Kalau di sini mungkin karena perbandingan, nggak terlalu masalah. Karena perbandingan ya, nanti dicoret. Tapi tetap saya tulis ya. 4 pi R1 kuadrat dikali dengan T1 pangkat 4 dibagi. E2-nya adalah 2E. 4 pi R2 kuadrat dikali T2 pangkat 4. Saya bertahapnya begitu supaya nanti jangan salah paham. Ini E-nya dicoret. 4 pi-nya bisa dicoret. Nah, baru masuk ke sini. R1 kuadrat berarti itu R1 berarti R kuadrat. Kemudian T1-nya masih T kuadrat. Sorry, T pangkat 4. Maaf, ini salah lagi. Oke. Ini T pangkat 4 ya. Oke. Ini kemudian 2 masih ada di bawah. Kemudian R2-nya. Nah, ini R2-nya itu masukkan R2-nya adalah setengah R. Nah, hati-hati ini setengah R kuadrat. Ada kuadrat ya. T2-nya itu adalah 2T pangkat 4. Nah, ini yang harus hati-hati perhitungannya. Saya berharap kalian tidak salah menghitung besok. Karena ini ada pangkat 4 masalahnya. Oke, saya masukkan ke sini ya. P dibagi Q per 2 per T sama dengan, kita coret lagi yang sama. Belum ada ya, kita masukkan dulu. R kuadrat T pangkat 4 per 2 kali setengah R pangkat 2. Seperempat R pangkat 2. 2T pangkat 4, berarti 16T pangkat 4. Bisa ya? 2 pangkat 4 kan 16 ya, saya coret. Ini coret, R kuadrat coret. Maka hasilnya sama dengan 1 per. Ini coret ke sini 2. Berarti hasilnya ke atas jadi 2 per 16. Atau 1 per 8. Maka dapatlah Q2 per T-nya sama dengan 8P. Jadi jawab terakhirnya adalah 8P. Nah, kalau kamu nggak hati-hati menghitung besok, nggak segampang itu. Karena masalahnya ini ada pangkat 4. Ada yang pangkat 2. Nah, ini hati-hati besok menghitungnya. Sering sekali dalam perhitungannya, dia bisa rumusnya benar, tapi perhitungannya nggak teliti, jawabannya ada. Karena besok semua pilihan ganda ya. Jawabannya ada, saya buat jawabannya ada. Ketika kamu salah rumus atau salah menghitung. Jadi tolong supaya pastikan kamu menghitungnya benar. Begitu ya, jadi tolong hati-hati dengan yang pangkat 2 dan yang pangkat 4. Karena luas permukaan itu pangkat 2 dan T-nya juga pangkat 4. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Ini saya kasih variabel teman-teman, bisa besok dalam bentuk angka. Ya, bisa dalam bentuk angka, tapi intinya konsepnya itu, rumusnya, model rumusnya begitu. Oke, tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Masih ada soal di sini. Ini saya ke sini lagi. Saya mundur ke atas ya. Bukan, ke atas dulu. Karena tadi saya lewatkan. Yang penting udah rapi dulu ini. Nah, kita masuk grafik. Saya masuk grafik dulu. Karena membaca grafik harus bisa. Nah, ini. Nah, perhatikan teman-teman. Ini grafik. Cara membaca grafik dulu saya buatnya. Di sini kan soalnya grafik di samping ya atau di bawah itu adalah pemanasan 1000 gram zat. Jadi ada 1000 gram zat. Ini lihat ya. Ada 1000 gram zat padat. Kemudian dia menerima kalor 100 joule
per second. Nah, ini harus tahu kamu apa ini. Ada yang tahu itu apa? Ayo, saya mau tanya karena nggak ada membuka kamera, jadi nama langsung. Nathanael ini apa siapa ya? Nathan Aurelius ada? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau dikatakan 100 joule tiap second itu apa di sini, Nata? Q, bukan, Ini Pak. harus tahu. Udah belajar kamu ketika mungkin sebelumnya di SMP kali ya, namanya listrik ya. 100 joule tiap second itu apa? Q, bukan, Pak. Bukan. Ya boleh Q per T, bukan Q. Itu P, daya. Jadi ini Q per T bisa. Karena daya itu sama dengan Q per T. Berarti ini 100 joule per second. Bisa pakai P, daya. Bisa pakai Q per T, sama. Nah, sehingga seluruhnya menjadi uap. Jadi ini mulai dari zat padat, kemudian melebur, kemudian menguap. Di sini uap ya, teman. Langkah begitu yang benar. Ini tadi cair. Di sini padat. Jadi tiga-tiganya seperti es ini modelnya. Tapi padat, cair, kemudian jadi uap. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Tentukan kalor lebur dan kalor uap. Nah, kalau ditanya kalor lebur, saya pakai yang grafik mana? Deborah. Saya mau pakai grafik mana kalau ditanya dia kalor lebur? Halo Deborah, namamu ada di sini. Jadi saya kalau ada nama boleh saya sebut namanya. Kalau nggak menyahut nanti saya pindah. Yuk. Halo Deborah, ada? Dari 2 ke 5 ya Pak waktunya. Kenapa? Enggak, kalau saya tanya nih, tentukan kalor lebur berarti itu posisinya ada di mana yang ditanya? Iya, yang C air 2-5 itu. Ini ya? Pak. Oke, terima kasih. Paham ya? Jadi itu yang penting nih. Kalau ditanya kalor lebur berarti cukup lingkarin ini dulu, tahu dulu ini posisinya. Dia posisi proses meleburnya dari 2 menit sampai 5 menit. Berarti ini adalah 3 menit waktunya. Catat begitu dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan Q. Ya, karena Q sama dengan P kali T dari data yang di atas ini. P-nya tadi 100, dikali T-nya. T-nya berapa? 3 menit. Berarti 3 kali 60. Berarti hasilnya 18, 1, 2, 3. Satuannya adalah joule. Itu dulu. Berarti untuk meleburkan benda tersebut butuh kalornya 18.000 joule. Udah, berarti kalau kalor lebur, apa rumus kalor lebur? Udah ada tadi ya. Kalau kalor lebur, massa zat padatnya dikali kalor leburnya. L-nya. Udah dapat, berarti 18.000 sama dengan massa zat padatnya berapa? 1.000 gram. Nah, berarti ini kamu ubah 1.000 gram harus 1 kilo. Karena ini satuannya udah SI. Hati-hati teman-teman. Ini 1 kilo kali L dapat. Berarti L-nya 18.000, satuannya joule per kilogram. Hati-hati dengan satuan ya, kalau enggak nanti bisa salah pilihan gandanya. Karena ini 1.000 masalahnya. Bisa nanti kalau kamu bagi 1.000 hasilnya 18, nanti pilihannya ada. Paham ya? Jadi tolong diperhatikan. Jadi kalor leburnya ini. Oke, sudah dapat kalor lebur, baru kalor uap. Kalor uap di mana? Di sini udah saya tulis lagi. Hitung berapa waktunya. Ini adalah, oh ini salah tulis kayaknya ini. Oh, benar ya, ini 100 ke 80. Mudah-mudahan sih nggak salah tulis saya. Anggaplah dari sini, seperti inilah dulu. 100 dikali 8. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, menurut saya ini. Sorry. Ini kayaknya ada yang ketutup. 20. Ini kayaknya sorry ya, ini 20 deh menurut saya. Karena ada yang ketutup ini. Ini 50. Jadi ini tetap 30. Sorry, berarti ini salah tadi ya. Maaf. Saya ubah. Saya ketutup kayaknya waktu saya apa? Blok. Saya revisi gambarnya ya. Ini 20 berarti ini 30 dong. Berarti ini tadi nambah. Sorry ya, ini nambah berarti ini. Ini saya tambahin berarti ini. Berarti ini. Berarti jawabnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5.
Joule per kilogram. Tolong dicek ya, takut saya salah. Ini 50 nggak mungkin, logikanya nggak mungkin 258 langsung 100. Nah, ini baru 20 lagi. 20 menit. Nah, baru pakai kalor lebur ya. Kalor uapnya itu sama dengan berapa? Yaitu massa zat padat dikali dengan kalor uap ya. Kalor uap. Nah, Q-nya berapa? Kalikan tadi. Q-nya adalah 100 dikali 20 kali 60. Maka massanya tadi 1 kali dengan kalor uap. Dapat kalor uapnya. Kalor uap sama dengan 12 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah itu, jadi 1,2 kali 10 pangkat 5, yang ini 1,8. Itulah kalor lebur dan kalor uapnya. Itu ya, jadi ini tolong dikoreksi ya, ini 20, ini pasti ketutup ini. Oke, begitu ya, kalau dapat grafik begitu nanti harus bisa mengerjakan seperti itu. Itu kalau waktu. Nah, saya masuk ke model grafik yang kedua. Ini saya tambahkan model grafik kedua. Nah, bagaimana kalau grafiknya begini? Nah, ini beda dengan tadi. Kalau tadi itu dari suhu terhadap waktu. Kalau ini suhu terhadap kalor langsung. Ya, ini suhu terhadap kalor. Jadi ini suhunya, ini kalornya. Udah ada. Tapi kali 10 pangkat 3 ya. Nah, pertanyaannya, cairan lilin masanya 100 gram didapat dengan memanaskan lilin padat seperti yang ditunjukkan pada grafik. Tentukanlah kalor jenis cairan lilin. Jadi pertanyaannya sebenarnya sama. Kalor jenis berarti kalor jenisnya ada di mana? Coba kalau saya tanya. Kalau membaca grafik besok begini, kalor jenis ada di mana? Siapa ini yang ada namanya? Ini soalnya nggak kelihatan. William. William ini ya, IPA 1. Halo William. Ya. Kalau ditanya di sini kalor jenisnya, kamu ambilnya di grafik mana? Nah, kalau kamu misalnya nggak bisa menentukan grafik yang mana, pasti kamu nggak bisa kerjaan selanjutnya. Jadi harus tahu kita di mana dia. Di sini ya. Ini fase, ini ada keterangannya. A itu fase padat, Kalau B itu cairan fase berarti cair. yang B, Pak. Di B, berarti di sini. Iya. Iya, situ, Pak. Ini. Oke. Fase cair, karena ditanya adalah kalor jenis cairan. Ini ya, kalor jenis cairan berarti ada di sini, benar ya. Kalau dibilang kalor jenis padatannya berarti di A. Oke ya, berarti di sini. Oke, kalau udah ketemu, berapa kalornya? Berapa kalornya untuk ini? Di sini. Masih William, saya tanya. Berapa kalornya William? 30, Pak. Baca grafik aja. Oh, 3. Karena grafik ini fungsinya itu harus kita baca dari situ. 3, Pak. Berapa? 3. 3 apa? Ini ada? 10 pangkat 3. Iya. Berarti Q-nya 3 kali 10 pangkat 3. Jadi hati-hati baca grafiknya ya, Joule ya. Sama dengan rumusnya. Kalau kalor jenis, rumusnya apa, William? MC delta T. Iya, jangan salah ya. Kalor jenis ini. Karena kenaikan suhu, kalau jenis di sini pasti kenaikan suhu. Kalau uap, pokoknya dia perubahan wujud, pasti dia M kali L. Nah, masanya ada. Kita masukin ya. 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan masanya rubah ke kilogram karena ini joule. 0,1. Dikali C-nya, ini yang ditanya. Suhunya berapa kenaikannya, William? 30 Celcius, Pak. Iya, 90 dikurang 60 ya. Jangan sampai salah membaca grafik ya, 60. Maka dapat 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0,1 kali C kali 30. Ini saya bagikan berarti C sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 per 3. Hasilnya 1 kali 10 pangkat 3. Satuannya Joule per kilogram Kelvin. Ya, karena yang ditanya kalor jenis C. Oke, bisa ya. Jadi walaupun ini sederhana, kalau besok karena pilihan ganda pasti nggak mungkin saya kasih soal-soal yang susah semua kan. Tapi soal yang gampang, tapi pemahamannya jelas. Tidak susah-susah. Tapi kalau kamu nggak tahu baca ini grafik, ya kamu nggak bisa. Walaupun ini soalnya nggak terlalu susah. Jadi harus bisa membaca grafiknya.
Jadi hubungan suhu dengan, jadi baca dulu grafiknya, oh suhu dengan kalor. Kalau yang tadi ini suhu dengan apa? Waktu. Beda kan? Nah, kalau waktu berarti ada daya yang disebut di sini. Atau energinya persatuan waktu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Tidak ada. Kita lanjut ke yang lain. Ini coba dilihat jamnya. Kita sampai jam berapa? Jangan sampai ke sore ya. Ini udah 1 jam ya. Oke, saya kasih waktu setengah jam lagi lah. Saya mau pilih-pilih soal. Ini ada pertanyaan yang tumpah atau dari kalian? Karena ini soal agak banyak. Kemarin udah dibahas sebagian. Ini volume tumpah udah tahu belum? Ada yang mau ditanya lagi dengan volume tumpah? Konsepnya? Halo? Nggak bersuara? Boleh, Pak. Ya? Boleh ya? Baik, saya jelasin lagi. Sebuah botol gelas volumenya 250. Jadi saya anggap begini nih. Ini botol gelasnya ya. Ini 250. Fenol air, air ya. Air ya benar ya. Fenol airnya sama dengan fenol bejananya. Itu nilainya 250 cm pangkat 3. Penuh ya, karena penuh. Suhu mula-mula 10, berarti T0-nya 10 derajat. Dipanaskan menjadi 50, T-nya sama dengan 450. Berarti dari sini dapat delta T itu 40 derajat Celcius. Itu dulu. Tentukan banyak air yang tumpah. Nah, kita mulai pertanyaan pertama. Lihat teman-teman, kalau pemuaian daripada botol diabaikan, maka volume tumpah, perhatikan VT saya pakai ya, volume tumpah atau tumlah. Volume tumpah adalah volume akhir dari air dikurang volume akhir dari botol atau bejana. Nah, tetapi karena bejana kan dia mula-mula fenol, dia tidak memuai, berarti ini jadi fenol lagi. Maka saya buat. Ini tadi misalkan ini fenol tadi ya. Saya pakai apa dulu? Rumus. Maka ini VT akhir. Apa rumus daripada volume akhir dari air kalau dipanaskan? Samuel, ada Samuel kayaknya di sini. Samuel Clement. Halo Samuel. Apa rumus kalau volume akhir dari cairan kalau sudah dipanaskan? Halo? Kemarin kita udah belajar delta V sama dengan volume awal kali gamma kali delta T. Kalau ditanya volume akhir, apa rumusnya? Volume air itu Pak. Volume kali Akhir. Setelah dipanaskan. tinggal ditambah aja. Ditambahin apa? Iya, makanya saya tanya, ditambahin apa? Tambahin itu. Kalau hanya dibilang tinggal Enggak, Pak, ditambahin. saya ada ini bahasan dari kemarin les udah kerjain LKS-nya Pak, dikasih rumus gitu. Iya, tahu, makanya saya tanya lagi karena kamu udah dibahas. Saya mau tanya lagi, paham nggak? Jangan-jangan besok nggak bisa ketika ini soalnya dikasih mirip. Udah paham Pak, udah paham. Udah paham, jadi nggak usah dijelasin lagi karena Clement udah paham katanya nih. Iya, saya kasih rumus dulu bagi tapi gini Pak, kalau yang buat yang belum paham dijelasin aja nggak apa-apa. Oke, kalau begitu ya. Ada yang belum paham tadi, coba boleh menyebut namanya yang belum, daripada saya lanjut sia-sia suara saya, padahal kamu udah paham semua. Ada yang belum paham? Saya belum paham, Pak. Iya, oke. Kalau berarti ada yang belum paham ya, baik. Kalau belum paham saya jelasin. Volume akhir itu adalah volume mula-mula ditambah delta P. Di mana ini nanti pasti fenol ditambah delta P-nya pasti adalah fenol kali gamma kali delta T. Itu konsepnya dulu. Nah, saya masukkan ke sini. Volume air akhirnya berarti jadi fenol ditambah fenol gamma air kali delta T. Dikurang volume daripada botol sama dengan fenol. Karena diabaikan ya. Saya belajar yang di A-nya dulu. Diabaikan sama dengan fenol. Ini coret. Maka sebenarnya jawabnya cukup fenol kali gamma air kali delta T.
Ya, maka fenolnya berapa? 250 kali gammanya air 2,1. Kali 10 minus 4 dikali delta T-nya 40. Udah tinggal ngitung. Ini berapa ini? 4 kali 25 100 masuk ke sini 100 1000 berarti jadi 2,1 kali 10 min 1 berarti hasilnya 0,21 cm kubik. Itulah yang tumpah. Saya mainkan rumus dulu makanya saya baru hitung lebih cepat. Nah, tetapi teman-teman ini dipakai kalau mula-mula penuh. Karena fenolnya kan sama nih bisa dicoret. Tapi hati-hati kalau mula-mula nggak penuh. Hati-hati. Misalkan ini botol tapi diisi misalnya setengah atau 3/4 lah. Nanti dia tumpah. Nah, kalau dia tumpah hati-hati. Di sini nggak boleh pakai rumus ini. Kamu pakai rumus yang ini. Berarti kamu harus hitung dua-duanya. Yaitu nanti rumusnya ini. V tumpah, ini kalau tidak penuh ya. Ini saya buat di sini panahnya. Ini saya kembangkan soalnya. Karena soal kan besok belum tentu penuh. Tidak penuh. Kalau udah saya buat begitu, biasanya kamu harus siap-siap. Kalau tidak penuh, berarti kamu pakai rumus umum. VTA kurang VTB. Nah, dari mana dapat VTA? Tadi udah ada rumus di atasnya. Yaitu VTB-nya, VTB itu berarti ini nanti jadi begini. Fenolnya, ini ya, berarti nanti di sini adalah fenolnya air, ya, karena beda dia masalahnya, dikali 1 tambah gammanya air delta T, dikurang, baru ini lagi, fenolnya bejana kali 1 tambah gammanya bejana kali delta T. Ini harus kamu hitung teman-teman kalau begini. Ya, pahit-pahitnya begitu, hitung semua kalau dia nggak penuh. Gitu ya. Jadi tolong nanti diperhatikan. Nanti tinggal hati-hati ini. Gamma B bejana jangan lupa. Gamma bejana itu 3 kali alfa. Karena di sini yang diketahui alfa loh teman. Nggak pernah diketahui gamma. Saya takutnya besok kalau kamu nggak hati-hati, kamu nggak kalikan. Hasilnya ada. Nah, itu yang jadi repot kalau hasilnya ada. Kalau nggak ada, mungkin kamu masih cari yang lain. Oke, gitu ya. Jadi jangan lupa ini. Kalau tidak penuh ya, nah kita cari ke B sekarang. Soal ini. Kembali lagi. Ini dua-duanya memuai. Berarti V tumpah. Ini saya pakai rumus dulu ya, supaya kamu paham. VT air kurang VT botol atau bejana. Saya pakai rumus tadi. Fenol ditambah delta V. Fenol gamma air kali delta T. Dikurang. Saya masukkan. Fenol ditambah fenol kali gamma kali delta T. Ini bejana ya. Nah, kembali lagi ini kecoret. Ini doang loh yang kecoret. Maka dapat fenol kali delta T buka kurung. Gamma air kurang gamma bejana. Ini rumus umumnya. Saya kasih dulu rumus umumnya. Mungkin kamu belum dapat, karena memang harus kamu yang mengembangkan. Nggak akan saya berikan rumus itu, kecuali ketika membahas soal. Jadi, V tumpah sama dengan fenol kali delta T kali gamma air pula gamma bejana. Berarti langsung saya dapatkan. Fenolnya tadi berapa? 250. Kali berapa? 40. Gamma airnya berapa? 2,1. 10 pangkat minus 4. Dikurang. Gamma bejana kali 3, 9,6. Kali 10 pangkat min 6. Nah, tanggal hitung nanti ya. Ini 25 kali 40, 100 jadi 110.000 ya. 10.000 benar ya. Coba hitung nanti. Nah, ini tinggal kalikan aja. 0, berapa ini? 0,0021. Gitu ya. Dikurang ini nanti 00 berapa ya? 00000096. Kamu tinggal kurangin ya. Dapatlah. Nanti kali 1000 gampang hitungnya. Nah, itu caranya kalau dia volume tumpah dua-duanya memuai. Ini ya. Dua-duanya memuai karena pemuainya diperhitungkan. Nah, demikian kamu buat ini. Tapi sekali lagi ini kalau dia volumenya sama, penuh. Ketika tidak sama, kamu pakai kembali ke rumus yang di atas. Lengkap surat apanya rumusnya. Oke, itu saja yang saya jelaskan di sini. Ada yang mau bertanya? Pak. Ya. Itu yang A bukannya hasilnya 2,1 aja ya? Berapa? 2,1.
nggak ada 10 pangkat min 1-nya. Ini tadi berapa? 50, 10, 100. Oh iya benar, ini untung diingat. 110.000 tadi yang di atas ya. Saya salah hitung ini. Tapi ini 100. Salah hitung saya. Iya, benar, benar. Berarti 2,1. Terima kasih. Itu hanya perkalian nanti teliti. Ya, oke, sentimeter kubik. Terima kasih. Nah, itu. Ya, karena ini 0 sebenarnya 25.000 ya, benar. Ya, ada lagi. Nah, kamu hitung nanti ini ya. Bisa dihitung. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Itu paling mentoknya, paling agak susahnya itu di volume tumpah, teman-teman. Dan pasti keluar volume tumpah. Jadi tolong dipahami benar-benar. Kalau belum, nanti diulang-ulang lagi di rumah. Oke, ini saya rasa sama ya, volume tumpah. Ini sama. Saya nggak ada soal saya siapkan tadi yang tidak penuh. Tapi konsepnya begitu tadi. Kalau tidak penuh begitu ya, jadi lengkap. Ini bisa ya, koefisien muai mirip dengan tadi terdisconnect sebentar. Lega dikit. Oke. Coba yang ada namanya nih saya mau tanya. Apa arti grafik ini menurut kamu? Kalau dikeluarkan model soal begini besok, ini konsep loh. Jadi kalau kamu paham itu sebenarnya 1 menit nggak nyampe. Nggak nyampe 1 menit. Dilan, kayaknya ada nama Dilan di sini. Halo Dilan, menurut kamu Dilan apa artinya grafik ini? Apa yang kamu buat kesimpulan kalau ada grafik besok begini? Halo Dilan? Iya, Pak. Iya, ternyata ada suaranya. Ya, kira-kira bagaimana Dilan? Kalau ada soal begini, ini grafik suhu terhadap waktu. Ya, grafik A dan B sudah ada. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan kan, dia dari sumber nyala api yang sama, suhu dan massa awalnya sama. Ini pemahaman loh, nggak ada hitungannya besok kalau misalnya begitu. Tapi ditanya apa maksudnya? Tadi udah saya Kalor jelasin jenisnya, Pak. sebenarnya. Hah? Kalor jenisnya. Kalor jenisnya di mana? Coba, kamu ngomong dulu. Kalor jenisnya gimana itu? Di yang garis B sama A. Iya. Jadi kesimpulanmu apa kalau begini? Benda A dan benda B atau zat A zat B gimana itu? Kalor jenisnya bagaimana? Kalor jenis yang B lebih kecil dari A ya? Kalor jenis B lebih kecil dari A. Oke, saya coba tanya si Albert. Setuju nggak Albert? Kesimpulan daripada Dilan. Katanya kalor jenis B lebih kecil dari kalor jenis A. Kayaknya yang A lebih gede ya Pak daripada yang B. Nah, tadi kan saya bilang, ulang, jangan sampai terbalik. Didengar pernyataannya Dilan. Menurut Dilan, kalor jenis B lebih kecil dari A. Itu Dilan tadi ya? Iya, Pak. Iya, menurut Dilan ini, saya tulis deh supaya jangan lupa. Kadang-kadang lupa apa yang dia ngomong ini. C-nya B menurut Dilan lebih kecil daripada C-nya A. Itu menurut dia. Setuju nggak? Tadi siapa tadi yang saya tanya? Iya Pak, setuju Pak. Setuju. Oke, saya tanya yang lain supaya nanti tahu, jangan asal ngikut setuju tapi nggak tahu artinya dari mana. Saya tanya si Ruvelin ini baru masuk. Oke, Jehoshua. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya tentang kalor jenis. Halo Jehoshua. Iya, Pak. Iya. Menurut kamu kesimpulannya ini gimana? Kalau ada grafik suhu terhadap waktu, model grafiknya gini. Ini A, ini B. Nah, itu kalau diem, saya bingung. Diemnya itu
Karena belum paham atau bagaimana? Belum paham Jehoshua? Itu Pak, Belum kalau begitu, Pak. Belum. Reinald? Ini Reinald atau Reinhard? Saya nggak tahu nih. Rai-nya aja yang kelihatan nama. Ini Reinald kah? 11 MIPA 3? Ya, soalnya kalian banyak yang segan-segan buka kamera. Ya, kalau saya mau hitung-hitungan, saya sebenarnya mau tutup kamera aja. Tapi saya nggak mikir itu. Yang penting kalian bisa saya lihat. Ya, kalau saya tutup kamera nggak enak. Saya ngajar kalian orangnya nggak kelihatan. Kecuali ya saya masih bisa lah. Entah beli kuota. Ya, enggak, sebenarnya nggak masalah bagi saya. Tapi itu salah satu yang disampaikan Pak Freddy kemarin. Bagaimana penghargaanmu kepada gurumu yang sudah capek-capek memberi waktu menjelaskan, tapi kamu cuek. Ini salah satu kecuekan menurut saya. Tapi nggak tahu apakah mungkin sebanyak ini bermasalah, saya nggak ngerti. Itu aja kalau saya sih. Halo Dave? Iya, Pak. Iya, kamu paham dengan ini? Belum terlalu juga sih, Pak. Iya, oke deh. Kalau begitu, masih ada yang belum paham. Tadi Dilan sudah menjawab. Perhatikan cara mengecek begini, teman-teman. Ini waktu, ya. Saya tarik lurus ke sini. Artinya, ketika diberikan pemanas, lihat tadi kan kita menghitung dari kalor kan lihat waktunya. Dalam waktu yang sama, yang si B dia sudah di atas, yang si A masih di sini. Jadi benar apa yang dikatakan Dilan, dalam waktu yang sama itu hubungannya dengan kalornya. Karena tadi rumus adalah Q sama dengan P kali T. Kalornya sama, sumbernya katanya tadi sama. Berarti waktunya yang kita lihat. Kalau waktunya sama, dia mendapatkan respon naik suhu lebih cepat. Tadi udah saya bilang, kalau responnya cepat berarti kalor jenisnya lebih kecil. Jadi itu kesimpulannya benar yang dikatakan Dilan. Kalor jenis B lebih kecil dari A. Karena apa? Dia cepat respon. Dengan kalor yang sama, dia udah suhunya sekian. Nggak dikasih tahu sih, hanya grafik doang. Nah ini suhunya masih sekian. Pastilah ini lebih tinggi kan dari grafik ini. Maka itu artinya. Sederhana. Tapi kalau kamu nggak bisa menjawabnya nanti yang hubungannya dengan itu, ya bisa terjebak salah. Nggak ada nilai, nggak ada cara ya, karena kita nggak pakai cara. Oke? Itu ya, jadi tolong dipahamin itu. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Karena ini soalnya udah pernah dibahas. Tolong yang ini diulang-ulang ya, konversi susah. Saya mulai dari awal deh. Tapi tolong dicek. Ini dicek aja. Yang begini nih, adakah masalah lagi yang perbandingan? Masih adakah? Kalau nggak ada suara berarti saya anggap sudah. Saya lewat aja. Karena udah ada mirip dengan ini yang kita bahas kan. Tidak ada ya? Oke. Saya ngecek aja. Yang ini rubah, ini bisa lah ya. Mengubah suhu bisa konversi. Ada yang mau bertanya lagi konversi? Nggak ada ya, pakai perbandingan juga. Ini kenaikan apa namanya? Delta ini sama. Pemuaian ya, pemuaian sama. Kalau dibilang pertambahan panjang berarti ini delta. Tinggal kamu masukkan aja angkanya. Kita latihan lagi. Nah ini udah. Sudah, ini juga sama ya, modelnya sama. Ini tadi udah kita bahas. Pak Pangkir, Ya. saya boleh tolong nggak Pak? Saya ada bingung di soal latihan Bapak yang suhu dan kalor nomor 4. Kenapa? Itu ada logam A, logam B, logam AB. Cara ngitungnya gimana ya Pak? Ya, terjemahkan aja soalnya. Coba baca soalnya, apa dibilang. Panjang mula-mula logam A dan logam B. Tapi saya nggak ngerti Pak, ngitungnya gimana. Oh, nggak ngerti ngitungnya atau nggak ngerti soalnya? Itu dulu. Kalau beda loh, kalau nggak ngerti hitungnya, memang ngitungnya sesusah apa gitu. Kenapa kok nggak ngerti hitungnya gitu loh. Nggak ngerti soalnya Pak. Iya, kalau nggak ngerti soalnya beda ya, kasusnya beda. Kalau dibilang nggak ngerti soalnya, baru saya bisa bantu menjelaskan. Perhatikan, kalau kamu lihat dari situ, perhatikan ya, sebentar saya cek dulu halamannya.
Saya akan jelaskan di bawah ini. Ada yang mau bertanya seperti si Nathan Aurelius? Nathan Aurelius ini kan? Iya, Pak. Iya. Ada yang atau hanya Nathan Aurelius yang nggak paham soal itu atau yang lain paham? Ada yang paham bisa bantu? Diem. Kalau diem 1000 bahasa paling nggak bisa melawan orang yang diem. Nggak tahu kita. Darlene paham nggak? Tunggu Pak, saya lihat soalnya dulu ya. Iya. Sebenarnya menurut saya sih nggak ada masalah soalnya. Dia hanya bilang panjang sekian, pertambahan panjangnya sekian. Panjang sekian, pertambahan. Udah semua lengkap di situ sebenarnya. Terus dipadukan dia logamnya ada 2. Logam A dan B dipadukan. Panjangnya sekian. Pertanyaannya, berapakah panjang mula-mula dalam logam paduannya? Bukan masing-masing ya. Panjangnya ketika ditempelkan, dipadukan itu 2 logam. Nah pertanyaannya itu yang terakhir itu. Berapa panjang mula-mula ketika dipadukan itu? Sebenarnya bahasanya sederhana. Udah baca Darlene? Paham ya? Tapi saya bingung Pak. Bingung, bingungnya di mana? Saya soalnya nggak ada saya munculkan, saya nggak tahu harus nyari soal lagi. Di mana soalnya? Saya mau cari. Saya bantu share screen Pak soalnya. Oke, boleh deh, boleh. Kamu share screen aja. Saya soalnya nyari lagi ke file saya nggak tahu di mana. Silahkan, Darlene. Oke. Nomor 4. Nah, nomor 4. Logam A massa mula-mula 30 cm. Saya hanya menjelaskan konsepnya ya, karena ini kan tugas. Logam A berarti di sini udah diketahui logam mula-mula A. Jadi berarti L0A mula-mula nih. Untuk satu logam doang nih. Katanya ketika naik suhunya 100, pertambahan panjang ini. Nah, masalahnya di mana? Nathan Aurelius. Berarti ini kan tinggal rumus delta LA sama dengan LA dikali alfa kali delta T. Paham ya? Bisa itu rumus itu satu dulu, Nathan. Delta T-nya ada. Saya mau catat. Oke, catat. Delta T-nya ada ya. Nanti kerjaan sendiri. Panjang mula-mulanya katanya ada 30. Pertambahan panjangnya ada. Berarti dari sini dapat apa kita? Dapat alfanya A. Iya dong. Kan nggak diketahui alfanya A. Benar, Darlene? Iya. Dapat alfanya A. Udah, dapat ya? Nah, nanti kamu kerjain sendiri. Kemudian yang kedua, logam B panjangnya sama kasusnya. 30 juga, suhunya juga naik 100, tapi bertambah panjang beda. Karena jenis logamnya pasti beda dong. Berarti dapat apa? Alfa B. Sudah? Oke. Nah, digabung. Logam A dan B ini digabung. Mula-mula panjangnya 30. Dia nggak menyebutkan panjang si A berapa, panjang B nggak tahu. Pokoknya gabungannya 30. Gabungannya loh. Paham ya? Naik suhunya 100, pertambahan panjang ini. Berarti nanti kamu pakai apa? Delta LAB, anggaplah itu delta LAB, sebut aja LAB karena paduan kan. Delta LAB-nya ada. Paham ya? Berarti itu sama dengan panjang mula-mulanya mereka dikali apa? Nanti kalikan di situ ya, alfanya dikali ini. Pasti dapat dong, ini persamaan 2. Nah, tetapi katanya panjangnya A dan B 30. Ini jangan salah, ini matematik. Model matematik saya tahu lebih rumit dari sini, kamu udah belajar model matematika. Ya, si ibu membuat kue jenis A seperti ini, tepungnya begini-begini, macam-macam ada. Benar ya, Kevin Arya udah ada model begitu ya. Ini juga nggak jauh beda. Jadi jumlah gabungan dari A dan B, misalkanlah sebutlah LA dan LB itu 30 loh. Nggak boleh lebih. Kalau di matematik, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan, saya nggak tahu. Nah, nanti kamu eliminasi yang dari sini. Halo, apa? Siapa namanya tadi? Nathan Aurelius. Alfa A sudah ada. Alfa B sudah ada. Masukkanlah ke persamaan ketiga tadi. Delta LAB sama dengan delta LA-nya ditambah delta LB. Benar nggak? Pertambahan panjang gabungan itu pasti sama dengan pertambahan panjangnya si A
ditambah dengan pertambahan panjang sisi B. Tapi digabungan loh, di paduannya. Udah tinggal masukkan aja rumusnya. Udah ada alfa A dan alfa B. Masukkan, dapat dia. Yakin dapat hasilnya. Jawabannya pecahan. Ya, jawabannya memang pecahan. Buat biarkannya dalam pecahan begitu nggak apa-apa. Pecahan campuran atau pecahan biasa. Nggak masalah. Soalnya saya udah hitung soalnya. Karena itu tugas biar ada nilaimu. Saya udah jelasin loh, udah saya bantu. Berarti bisa. Kira-kira gimana Nathan Aurelius? Bisa-bisa udah dapat gambaran ngerjainnya? Saya udah jelasin. Yang persamaan 1 dapat alfa A. Persamaan 2 dapat alfa B. Persamaan 3 saya udah beritahukan. Delta LAB sama dengan. Berarti deltanya si A, delta LA, ditambah deltanya si LB. Paham dong? Itu satu. Tapi jangan lupa ada satu persamaan baru, yaitu LA-nya tambah LB-nya 30. Kalau itu nggak kamu buat, nggak bisa kamu selesaikan. Karena ini eliminasi atau substitusi. Ya, terserah kamu mau pakai eliminasi, mau substitusi, nggak apa-apa. Kira-kira nangkap nggak, Kevin Arya? Lumayan, Pak. Lumayan. Jangan bilang lumayan. Kalau lumayan berarti saya agak ragu paham apa enggak. Harus coba dulu, Pak. Nah, nanti dicoba ya. Pasti bisa, yakin saya bisa. Ya, saya udah kasih loh gambarannya. Si A dapat, si B dapat. Nah, persamaan yang terakhir itu udah saya kasih tahu. Delta LAB sama dengan delta LA tambah delta LB. Pasti begitu. Itu secara matematikanya, fisikanya. Nah, berarti delta LA udah ada rumusnya, delta LB rumusnya ada. Tapi jangan lupa persamaan yang ketiga ini yang berikutnya tadi. Ini yang perlu. Bahwa LA tambah LB itu sama dengan 30. Itu satu persamaan. Saya yakin bisa. Dia pecahan memang dapatnya. Tapi gampang, pecahannya sederhana dapat. Oke, bisa ya Nathan Aurelius? Bisa Pak. Ini saya ulang ya Pak. Jadi ada 3 langkah ngitung ya. Pertama cari alfa A-nya dulu. Masuk rumus delta LA. Yang kedua nyari alfa B. Masukkan delta LB. Ya. Enggak, dapat dulu alfa A dan alfa B udah dapat tadi dari persamaan 1 dan 2 ya, ini nih. Yang A dan B dapat ya. Oke, terus masukin dieliminasi kayak itu kan delta LAB delta LAB karena paduan. Persamaan ketiganya paduan kan? Delta LAB sama dengan delta LA tambah delta LB. Itu kan logikanya begitu. Kalau ada paduan, berarti pertambahan panjang total sama dengan pertambahan panjangnya si A tambah pertambahan panjangnya si B. Benar dong? Begitu kan logikanya. Nah, persamaan itu jangan lupa, baru nanti eliminasi atau substitusi dengan persamaan ini, Nathan. Bahwa panjangnya si A dan panjangnya si B harus 30. Nggak boleh lebih. Harus panjangnya si A dan si B 30. Mula-mulanya. Ya, benar. Itulah tulisannya. Udah tinggal lanjutin. Ya, delta LAB sama dengan delta LA tambah delta LB. Udah paham kamu, berarti udah dapat persamaannya. Udah, tinggal nanti eliminasi atau substitusi dengan persamaan yang sebelumnya, yang itu. LA tambah LB sama dengan 30. Bisa ya? Saya rasa bisa lah. Oke, terima kasih. Semoga bisa. Kalau nggak bisa lagi nanti kamu tanya lagi, saya Nathan ya. Tapi harusnya sih bisa. Ya, lebih susah dari situ model matematika kalian pasti bisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini 1 menit lagi sudah 17, sudah setengah 6. Pak, saya mau tanya Pak, tapi saya juga udah capek. Ya. Pak, saya mau tanya tapi di luar materi ini Pak. Iya, tanya apa itu? Jadi saya kan sempat Pak ya, minggu lalu itu minta nggak bisa remed karena jam 3 bertabrakan sama jadwal saya gitu Pak. Remed Frida dinamis. Iya. Frida statis. Sedangkan besok juga Frida dinamis dan Bapak bilang tanggal 19 saja gitu. Jadi gimana Pak? Saya remed dua-duanya gitu. Kalau yang remed itu susulan, karena itu bukan 1 orang, saya harus konfirmasi ke 6 orang. Itu ada 6. Saya lupa namanya, IPA 1 ada berapa, IPA 2, pokoknya ada 6 orang. Jadi harus saya kumpulkan, saya nggak mungkin buat lagi soal susulan lagi kan remed tersendiri. Masa nanti Clement susulan saya buat lagi soalnya. Buat lagi ini Karen Dea kalau nggak salah IPA 4 ada. Terus siapa lagi kemarinnya? Saya lupa pokoknya. Ada di sini nggak yang belum remed susul, belum remed? Ada nggak yang hadir? Hanya Clement kah? Oke, Samuel Clement, iya 1. Ada lagi nggak? Seingat saya Karen Dea ada. Pokoknya ada 6 kalau nggak salah. Jadi harus dikumpulkan ya Clement ya. Jadi itu bisa kita ubah karena saya belum sampaikan. Jadi tolong
Nanti sabar aja, tidak harus tanggal 19, jadi nggak harus besok kamu untuk remedial ini. Boleh nanti minggu depan remedial masih bisa kok. Kalau di dalam minggu review remedial masih bisa. Bahkan saya sampaikan di sini, nanti di besok juga bisa saya sampaikan, tapi di sini saya sampaikan besok jadwalnya itu berubah ya. Nah, IPA 4, siapa yang merasa IPA 4 Gracia itu bertukar dengan jadwalnya kimia. Kimia naik ke atas, tahu ya, Gracia, kimia itu ada di bawah. Lihat nanti jadwal PPMT ya. Itu jadi nanti kimia, jadi jadwal kimia saya masuk ke situ, kimianya naik ke atas. Jadi kimia nanti di IPA 4 jadi jam 3 ke 4 kalau nggak salah. Tadinya kan ada di bawah 78 kalau nggak salah. Ya, itu saya pindah. Kemudian IPA 1 dan IPA 2 itu kan IPA 3 dan IPA 4 itu kan saya ambil 1 jam dari Miss Yu. Jadi Miss Yu itu besok nggak ada. Karena udah saya ambil itu, udah saya minta. Karena tadinya kan menurut jadwal fisika 1 jam, benar nggak Gracia sama IPA 3 yang merasa IPA 3 ya didengar. Jadi saya ambil jamnya Miss Yu, jadi 2 jam. Jadi semua rata. Jadi nanti udah saya atur, ke gurunya udah tahu kok, guru-gurunya udah tahu. Jadi ikutin saja. Jadi fisika sebentar, saya mudah-mudahan ada di sini jadwalnya. Sebentar ya, saya buka dulu, soalnya saya harus buka filenya. Jadi besok itu semua ulangannya di jam jam 5, 6, dan 7, 8. Tidak ada yang di awal. Sebentar, saya mau masuk ke sini. Sorry.